two queens on the same row, column, or diagonal are threatening each other. Each one of them can eat the other. So you ask yourself, can I put multiple queens on the same 8x8 chessboard without having two queens threatening each other? For a small number, it's easily doable. For example, we can put 3 queens like this, or in a lot of different ways without having any threat. For a number of queens greater than 8, it's totally impossible because of the pigeonhole principle. Two queens threaten each other when being on the same row, so a condition to avoid any threat is that each queen must have its own row. And because we have 8 rows only, we cannot put more than 8 queens without having at least 2 of them in the same row. But what about 8? Can we put 8 queens in an 8x8 chessboard without having any threat? If yes, in how many ways can we do so? And that's what the 8 queens problem about. We have an 8x8 chessboard and we want to count the ways we can put 8 queens such that no 2 queens are on the same row, column, or diagonal. Here is a possible configuration where there is no threats. And we can even generalize the problem to n. We have an n by n chessboard and we want to put n queens. Thus the n queens problem, the one we will discuss today. Let me continue the story. The first idea that you got was to try every possible combination of queens and count once where there is no threat. You decide to try all the ways of putting 8 queens in an 8x8 chessboard. But with your combinatoric skills, you counted that to put 8 queens in 64 empty cells, there are 4,426,165,368 possibilities. Quite a lot. Yes, remember, to choose k elements over n elements, when the order doesn't matter, we have n factorial divided by k factorial times n minus k factorial possibilities. Which is what we're doing here. We're choosing n empty cells to put our queens in over the total number of empty cells, n squared. Then you remember that 2 queens can't be on the same row or column, so you decide to work with permutations. We give a constant row for each queen, then we work with permutations of what column we attribute to each queen. Basically, we will permute 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the array of columns given to each queen. We have 8 elements, so we get 8 factorial permutations, which is 40,320, way less than the previous solution. These permutations respect the condition of having no 2 queens in the same row or column, so if the diagonal constraint didn't exist, all permutations would be valid. We would just return 8 factorial as the number of possible ways. But the diagonal constraint exists, and some permutations don't respect it. We have to omit them. Now you get an idea, is to traverse permutations, but only those that have no diagonal threat. How can you do so? Each row will contain a single queen, and we try possible attributions of columns. We don't attribute the same column to more than 1 queen. Let's try this. For the first row, we have no already used column, so we can put our first queen anywhere. And because we can have solutions for each position, we try them all and we do the sum. Let's try with the first column. We attribute the first column to the first row. Second row now. What column can we attribute to it? Well, we can't attribute the first column because we already did for the first row. And remember, we cannot attribute the same column twice. With the second column, we can attribute it. It would form a valid permutation. But there would be a threat. Third column, it's possible. No already attributed column, no threat, we're good. We put the second queen in the third column. It's not the only possible place, but we want to try all safe cells, so we try this one, then we try something else later. Third queen now. First column, already attributed. Second column, threat. Third column, already attributed. Fourth column, threat. We can put it however in the fifth column. Fourth queen now. First column, attributed. Second column, it's safe, we can put it. Fifth queen, first column, attributed. Second one, same,
Third one, same. Fourth one, available and no threat. We put it there. Next queen, first column, attributed, second one, same, third one, same, fourth one, same, fifth one, same, column 6, threat, column 7, threat, and column 8, threat. We couldn't find any available spot for this queen, so we have no solution with the actual configuration. We backtrack and we try something else. Back to this queen, we try another cell. Column 5, attributed, column 6, threat, column 7, threat, column 8, we can. Here you start finding it quite boring to try all these possibilities by hand. You decide to write a program to do it for you. So you want to actually implement the solution. First of all, you may not have noticed, but the solution we're discussing is a backtracking solution. If you don't know backtracking, it's an algorithmic technique that is used when we have multiple choices at each state. Backtracking builds a solution, and as soon as it finds out that it cannot be a valid one, it backtracks to move to the next possible choice. Which is exactly what we're doing here. For each queen, we're having multiple choices on what column we put it in. We can try them one by one. And as soon as we find out that the queen we inserted is not safe, we return to try something else. This is why n-queens problem is considered a good example to explain backtracking, which is what we're doing in this video. Okay, let's go back to our implementation. We can put a queen in a cell without checking if that cell is safe. The call will be performed, then the base case will be here to notice that the queen we inserted is threatened. But what we can do is to check if a cell is safe before putting the queen. It will avoid us a lot of useless calls. How to actually implement it? We want to make a function is safe that takes as parameters the board and the coordinates ij of the cell we want to check safeness of. Oh, by the way, the board will be an n by n matrix of 1s and 0s, where 1 means that there is a queen in that cell and 0 means that it's empty. How will this isSafe function work? First of all, we're concerned by the actual row, column, and diagonals only. We don't care if other cells contain queens. Also, we're filling the board top to bottom, so technically next rows are all empty. We don't need to check them. We also know that we're putting one queen per row, so we don't need to check other cells of the actual row. What remains is the column and the two diagonals, only the part that is before the actual cell. To traverse them, we traverse rows backwards starting from I, and for each row, we check the cell of the first diagonal, the cell of the column, and the cell of the second diagonal. For that, we need two new variables jleft and jright. At the beginning they start at j, but when we decrement I, we decrement jleft and increment jright, because the first diagonal is going to the left and the second diagonal to the right. We check the three cells, then same thing. We decrement I, we decrement jleft and increment jright, we get the next three cells to check, and so on. In code, n represents the size of the board, jleft and jright both start at j, then we keep looping while r still represents a valid row, while we didn't go out of the board from the top. Here we check the three cells, and if one of them contains a queen, in other words, if one of them is equal to 1, then the cell ij is not safe, we return false. The three cells are board of ij left, board of ij, and board of ij right. But for the first and third one, we first make sure that we didn't go out of the board, whether from the left or from the right. And if there is no queen, we continue traversing. We update the variables. We decrement I, decrement jleft, and increment jright. After checking all necessary cells without finding a queen, then the cell ij is safe. We return true. What about the recursive function now? The one that tries the different possibilities. We need the board and we're filling it row by row, so we need I, the index of the actual row. What about the base cases? In backtracking, we usually have at least two base cases, one where we found a valid solution, and one where we found out that the candidate we're building is not valid. In this problem, we know that we found a valid solution when we've been able to put a queen in each row, when I becomes equal to n.
In that case, we return 1. Remember that we're counting valid solutions. This 1 will be added to the total. And we know that the actual solution is not valid when for the row I, we don't find any safe cell. In that case, 0 will be returned because 0 valid solutions can be found. In code, for the first base case, we write if I is equal to n, we return 1. And for the second base case, it's an implicit one that will occur in the else block if no recursive call is done. You will see. In the else block, we use a variable nbSolutions that will contain the sum of solutions we found with each choice. It initially starts at 0 because it's a sum. Now we traverse columns j, we will traverse cells of the actual row I. For each one of them, we start by checking safeness. We check if it's safe of ij. If it's the case, then we can't put a queen there. We found a possible choice. What do? We put our queen. We set board of ij to 1, and we recursively call the function starting from the next row to continue with the actual configuration. The result returned by the call is added to nbSolutions because it represents the number of solutions we found. And after the call, we have to cancel modifications we performed on the board. In our case, we have to remove the queen from the actual cell to try something else later. Otherwise, the whole row will contain queens. This is why we reset board of ij to 0. It's an important aspect in backtracking, cancelling changes before backtracking. After the loop, we will have tried all possibilities, we return the number of solutions we found. And here lies the implicit base case. You can see that we're not always calling the function. We're doing it only when board of ij is safe. So we have the case where all cells of the row are not safe, where no recursive call is done. That case is considered the base case. We implemented most of our solution. We just need the last small function n queens that takes as parameter n, the size of the board, creates an empty board of size n by n, and calls the recursive function by starting from 0, the first row. You implemented your solution, you called it with n equal to 8, and it returned 92. There are 92 ways of putting 8 queens in an 8x8 board without having threats. Congratulations, you got the answer to your question. To better understand, here is an animation of the recursive process with n equal to 5. This solution gave you the result for n equal to 8 in a short time, but what about larger values of n? Unfortunately, it might not be the case. You need to know that this solution is an of n squared times n factorial time, which is extremely slow. Minta itu deh. Minta. Udah dibayar malah. Siapa gue? Ya. Oh, pantas dia bisa. Bukan nggak ngerti. Itu motornya siapa tuh? Udah bisa nak. Ya bang.
Bisa again. YouTube. Awas. Oh, dia yang gambar itu ya? Tadinya dia belanjanya di warung Jakarta. Iya. Dan saudaraan ya ibunya suaminya. Iya, kalau yang tua mungkin nggak kenal. Tinggal di anak-anak Saudara. Iya, iya. Makasih. Iya. Trek biasa. Mas. Diam aja, marah dia berarti kalau diam aja. Diam aja, Bu. Tuh kan batuk. Ya. Nularin aja. Lematus pakai. Bisa buka. Oh, jadi ini. Bisa buka, Bu. Gimana coba? Kain. Kok nggak mau masuk sih? Pantes dia ngerti. Kalau foto balik nggak ngerti dia apa. Ijem. Ijem. Kira-kira penggata. Mas Bagus mau ini. Pak, kalau ganti kaleng itu boleh nggak itu? KTP-nya bukan asli. Bagus. Bagus siapa? Iya, ini. Semalam dia nggak. Ini. Tadi, Bang. Tuh, ditarik gembok. Mas Bagus mau ganti plat, Pak? Bisa nggak? Mas Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu nggak apa-apa katanya, Pak. Pemutihan emang berapa, Pak, kalau pemutihan? Waduh, langsung OTW banget dia. Apa? Itu, Pak. Bisa nggak nemenin? Ke Samsat, si Bagus. Habis ini aja mau ngurusin aja suruh bikinin surat. Ini aja masih kelas aku. Nembak gitu. Ya ke biro jasa kalau nembak ya kagak bisa ke Samsat menembak. Iya, kok dia langsung ke Samsat ini? Mau ngapain sih ke Samsat?
Kalau samsat mah gak bakal bisa nembak. Justru ketahuan ya ntar. Ya ke tukang biro jasa lah. Biro jasanya mana? Kamu tahu biro jasanya. Ya ke Pade aja sono. Ah, ini dipakai. Halo? Suara saya kedengaran nggak? Ini tanggal 20 Mei Pak. Halo, halo. Oh, oke ya. Kapan diri Pak? Kedengaran ya? Sendiri boleh nggak? Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya kita sudah sedikit minggu ya. Nah, tadi kan sedikit saya sudah memberikan video ya. Nah, kalau dari apa yang udah kalian dapat dari video yang udah Anda tonton tadi, kira-kira apa sih? Kita ngomongin apa sih? Gitu. Ada yang bisa memberikan? Tinggal dulu aja. Tapi baru penambahan begitu. Sesuai yang Nyaman. aja replacement dulu baru penambahannya nanti belakangan. Itu masih. Kalau proyek mah Oke, gimana? Tadi ada yang bisa memberikan pendapat tentang video yang sudah ditonton tadi? Apa sih? Itu tentang apa sih? susun ulang juga sebetulnya kan jadinya kan proyek anyar. Halo? Proyek baru. Bilang lagi nggak suara? Kosnya jadi gede dan itu uang pasti kalau uang sekolah sih kesenangan. Halo? Yang di Indonesia Suara saya kedengeran jadi saya ragu. Kedengaran nih Bu? Kedengeran ya? Soalnya nggak ada yang jawab. Gimana tadi dari video yang sudah ditonton? Apa yang bisa diambil dari ini? Mungkin kalau misal kalian lihat tadi kan tentang catur ya. Dan mungkin aja kalau misalnya nanti di antara kalian ada yang tertarik sama misalnya pengen gaming gitu, yang ingin membuat game gitu kan, berarti kan ada algoritma di dalamnya yang akan digunakan gitu. Misalnya kayak nabrak ke sini, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya dia ke sini, ke kiri atau ke kanan, apa yang harus dilakukan? Gitu kan ya. Nah, ini salah satunya ada yang bisa kita gunakan adalah backtracking. Backtracking itu adalah metodologi untuk mencoba beberapa keputusan ya, gitu. Maksudnya sequence ini berarti kan ada keputusan yang terurut gitu ya, sampai dengan goal yang kita tentukan, yang akan kita cari itu kita dapat goalnya gitu, sampai dengan tujuan yang kita dapatkan gitu. Jadi kita gunakan juga yang namanya backtracking ini. Selain kemarin kita sudah coba belajar dengan menggunakan 3D ya, kita dengan menggunakan 3D itu sebelumnya juga kita membahas tentang binary search tree gitu. Mungkin harus semoga masih ingat ya. Ini kalau misalnya ada problem atau apa, info saya ya. Kalau misalnya kedengaran atau misalnya suaranya atau apa gitu, mohon diinfo. Nah, ini contoh dari backtracking yang bisa kita pakai. Misalnya contohnya kayak gini, ada yang maze problem. Mungkin kalian juga pernah sering melihat juga ya tentang maze gini ya, labirin kalau bisa kita bilang labirin. Nah, itu bagaimana cara kita keluar dari labirin? Pastikan masuk ke laut mana, nanti kiri kanan harus sampai dengan kita keluar gitu. Nah, ini juga bisa kita selesaikan dengan backtracking. Kalau untuk yang si labirin ini kan sebenarnya kayak gini ya,
Jadi tiap perpotongan, gitu, tiap perpotongan kita harus menentukan di antara 3 pilihan, mau maju terus, gitu kayak persimpangan, gitu kalau kita menemukan persimpangan, kayak maju terus, mau belok kiri atau belok kanan, gitu kan? Mundur ya nggak bisa, gitu. Jadi ini pilihan yang bisa kita gunakan. Kalau misal untuk contohnya tadi untuk yang labirin, gitu. Jadi kita di mana kita tidak memiliki cukup informasi untuk memilih pilihan yang benar, kita nggak tahu nih gitu. Apakah kita harus maju kiri terus, belok kiri atau belok kanan, tapi tiap pilihan ini mengarah ke kesimpulan pilihan yang lain, dan juga harus mengarah ke solusi gitu, sampai dengan kita ya keluarnya gitu, sampai dengan keluar dari kita masuk sampai dengan keluar solusinya apa. Lalu ini bisa kita gunakan untuk yang backtracking. Ya, lalu nah sini untuk kita lihat ini animasinya ya, untuk yang backtracking ya. Misal kita mulai dari ini, kita mulai. Nah, kita kan mau belok kiri atau belok kanan gitu, atau mau lurus gitu kan sebenarnya ya. Jadi ini ya. Nah, terus nanti mau lewat mana? Nah, nanti kalau misalnya kita lurus kalau sini, oh ini dead end, salah gitu. Nah, berarti kita balik lagi gitu kan maksudnya ya. Kalau kita misal kita pilih kiri terus kiri lagi, ini kayak gang buntu gitu ya, misal salah nih gitu, berarti kita balik lagi ulang. Kita coba nih, kalau kita tadi jalurnya lewat sini kan nggak bisa, berarti kita pilih kalau kita lurus itu kan nggak bisa tuh, terus sampai lagi kita ke awal, berarti misal kita pilih yang belok kiri gitu. Nah itu ini datang lagi gitu. Nah kalau buntu kemana lagi gitu, balik lagi ke tadi persimpangan tadi, nah balik lagi ke titik awal, terus kita coba yang lurus gitu sampai dengan kita ketemu jalan gitu. Kalau masih dead end, balik lagi gitu sampai dengan gitu. Ini yang backtracking gitu sampai dengan kita ketemu jalur yang kita tuju gitu, goalnya gitu. Ini contoh yang tadi yang runut balik pada labirin ya. Jadi kita lihat dulu nih, oh tadi dia kalau misalnya belok kiri, belok kanan, sorry ini ya, bukan dari pintu masuk nih, kita belok kanan. Kalau belok kanan sampai di sini berarti kan mentok, berarti balik lagi gitu. Nah lalu sini ke belok kanan, belok kiri, kalau misalnya belok mana lagi sampai tengah sini mentok lagi, berarti kan dia kembali ke sini. Nah sampai sini ikutin sampai dengan dia jalur keluar ya. Itu backtracking. Jadi penyelesaian dengan backtracking itu yang sederhananya kita bagi lintasan menjadi sederetan langkah, lalu sebuah langkah terdiri dari penggerakan satu unit ke sel pada arah tertentu, dan kita juga bisa menentukan arah yang mungkin, bisa lurus, kiri ataupun kanan. Ini algoritmanya ya yang bisa kita gunakan. Ya pasti kita bisa memanfaatkan yang gampangnya sih branching ya, dengan menggunakan if gitu, ataupun nanti kamu bisa bikin satu buah prosedur gitu dikumpulkan, atau function ya, misalnya pakai gitu, bisa pakai function dikumpulin. Nah, ini sebenarnya kan ini adalah yang pahitnya deskripsinya ya, bisa kita gunakan ya. Nah terus untuk bagaimana cara kita mengetahui langkah yang perlu kita jejaki kembali mana gitu. Kalau kayak tadi kan kalau misalnya dead end kita mesti balik lagi gitu kan. Nah ada dua solusi untuk permasalahan ini. Nah yang pertama, kita simpan semua langkah yang pernah dilakukan gitu, atau kita bisa gunakan rekursi. Itu workshop ya. Kita bisa menggunakan rekursi secara implisit, pasti dia akan menyimpan semua langkah. Nah kalau bisa dibilang rekursi adalah solusi yang lebih mudah dilakukan, karena dia kan bisa dibilang secara implisit dia menyimpan semua langkah. Nah dari kayak yang tadi yang balik ya, contoh lainnya juga seperti ini gitu, dari sini langsung belok ini kan kelihatan nih kalau kita sudah pakai. Nah dia kan sudah langsung menyimpan ya. Nah untuk kayak di sini jika kita menggambarkan sequence pilihan yang kita lakukan, berarti kan kita bisa bikin pohonnya kayak gini. Oh tadi lewat sini gitu misalnya. Kalau dia bilang di sini kan, ya kan masih belum ada langkahnya ya gitu. Nah ini masuk, ini keluar. Nah di sini nanti kita bisa bikin pohon. Kalau dia misalnya belok kiri sini, ini belok kiri, yang ini lurus gitu misalnya.
Lalu yang di belok kiri langsung lanjut, langkah selanjutnya, ini langkah selanjutnya, ini langkah selanjutnya, ini juga langkah selanjutnya gitu. Ini, nah ini lanjut terus gitu. Ternyata ini dead end, selesai gitu ya, ini selesai. Lalu tapi kalau yang kita ambil yang simpul kanan sini, kita lurus terus nanti yang lurus ini kan ada percabangan lagi ya. Gitu. Nah ini bisa belok kiri terus ke sini, ini dead end gitu. Nah ternyata bisa keambil yang ini, yang di sebelah simpul kanannya lagi gitu ya, yang goalnya ini bisa kita ambil. Ternyata yang kita bisa pakai itu yang ini gitu. Ini pembentukan, aturan pembentuknya kita menggunakan DFS, for search ya gitu. Nah untuk backtracking ini algoritmanya berbasis pada DFS. Yang runtut balik ini ada contohnya kayak permainan tic-tac-toe gitu, kalau kalian pernah menggunakan gitu ya, atau dengan menggunakan yang labirin atau catur, ataupun juga bisa untuk yang crosswords gitu. Kalau misalnya pengen bikin tuh mungkin nanti pengen tertarik, saya mau bikin yang game computing gitu ya, pengen coba gitu, mau bikin sebuah game atau sudoku, atau bisa juga untuk masalah-masalah di bidang kecerdasan buatan. Ini kita bisa menggunakan runtut balik. Ini yang crossword contohnya pasti udah sering lihat lah gitu ya. Tic-tac-toe, sudoku gitu. Ini sering juga kalau kalian lihat sekarang kan game-game kayak gitu kan. Catur. Nah kalau misalnya nanti saya pengen bermain catur tapi nggak punya teman lawan gitu yang bisa bermain negatif, kita bisa bermain bikin aplikasi gitu. Jadi kita ngelawan, jadi bilang kita ngelawan sistem gitu ya. Nah ini untuk yang runtut balik ini, runtut balik sebenarnya perbaikan dari algoritma brute force. Jadi kita lihat pada exhaustive search, semua kemungkinan solusi dieksplorasi satu persatu. Jadi kita lihat solusinya, pasti kan akan lihat ya solusinya, ini lewat sini mana, bagus nggak gitu. Nah pada backtracking ini hanya pilihan yang mengarah ke solusi yang dieksplorasi. Pilihan yang tidak mengarah ke solusi tidak akan dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya kayak udah kan kita pasti udah runtut ya, kita runtut, sini sudah data end, pasti tidak akan kita pertimbangkan lagi solusi tersebut gitu. Nah jadi untuk backtracking ini dia akan memangkas pruning ya, nama lainnya adalah pruning, simbol-simbol yang tidak mengarah ke solusi. Sebentar. Udah nawarin kandidat. Okay. Nah, untuk algoritma ini, istilah runtut balik ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950, lumayan lama juga ya, di H. Lechner gitu. Dan Walker, Golomb, sama Baumert itu menyajikan uraian tentang runtut balik berdasarkan dari ini sudah ditemukan. Nah, untuk properti umum metode runtut balik ini backtracking runtut balik. Pertama kita punya solusi persoalan dulu. Nah solusi ini dinyatakan sebagai vektor dengan n tuple, gitu, dengan beberapa tuple-nya ya. X, jadi mungkin saja bisa S, atau misalnya contohnya kayak gini, SI 01 XI sama dengan 0 atau 1. Ini contohnya, ini solusi permasalahan kita. Lalu fungsi pembangkit nilai XK. Ini dinyatakan sebagai predikat. TK ini membangkitkan nilai untuk XK yang merupakan komponen vektor solusi. Lalu ada fungsi pembatas, ini dinyatakan sebagai predikat B bernilai true jika X1, X2, XK ini mengarah ke solusi. Lalu jika true, maka membangkit nilai untuk XK plus 1 dilanjutkan, tetapi jika false, maka akan dibuang. Kan tadi kan udah jelas ya, kalau misalnya solusi tidak menuju ke solusi itu sudah langsung dipruning, dipangkas. Lalu untuk pengorganisasian solusi, misalnya kita punya kemungkinan solusi dari persoalan kita sebut dengan solution space. Kamu kan masih ingat ya kita menggunakan knapsack 01 gitu. Misalnya kita pakai knapsack 01 untuk n-nya sama dengan 3. Datanya ada 3 gitu. Berarti kan solusi persoalan itu dinyatakan sebagai X1, X2, X3 dengan XI elemen dari 0, 1. Oke, karena kan dia berisinya benar atau salah gitu. Lalu ruang solusinya dia akan menjadi seperti ini.
01, 01, 01 karena dia ada 3 data gitu, makanya ini satu data pertama, data kedua, data 3 gitu kan. Jadi nanti akan seperti ini, kita gabungkan semuanya, bisa jadi 00, berarti kayak kita bikin kombinasi ya, gitu, 00, ini 0, ini 01, 0 ketika yang ini benar, ini salah, ini benar. Ini salah, benar, salah, gitu ya. Benar, salah. Jadi kita bikin semua solusinya. Berarti ini kemungkinan kombinasinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan ada 8 kombinasi gitu ya, kemungkinan di ruang solusi ini. Jadi kalau kita lihat solusinya kan, ini ya, dia terdapat 8 kemungkinan solusi. Gampangnya sih kita hitungnya karena n-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Nih ya, solusinya adalah ini. 2 pangkat 3, berarti kan tinggal kita kombinasikan saja gitu, dengan karena ada 3 tadi ya. Lalu penyelesaian secara extrovert adalah dengan menguji setiap kemungkinan solusi. Jadi kalau misalnya solusinya ya diselesaikan semua gitu, dicoba yang ini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana sampai dengan lalu ruang solusi tersebut diorganisasikan ke dalam struktur pohon. Jadi tiap simpul pohon menyatakan state atau persoalan sedang fungsi cabang dilabeli dengan nilai xi. Lintasan dari akar ke daun dinyatakan solusi yang mungkin. Jadi nanti kita bisa bilang kita punya state space tree. Di sini ada pohon ruang status. Jadi kayak sebuah pohon ini, misal kayak gini, kita punya 3 macam simpul ya. Ada simpul akar, ini akarnya. Gitu, ini simpul dalam, yang terakhir ini adalah daun. Gitu, yang ini daun. Jadi ini adalah seed kita gitu, dengan kita menggunakan 3 macam simpul. Jadi backtracking dapat dipandang sebagai pencarian di dalam pohon menuju simpul daun. Gitu. Simpul daun. Jadi yang kita tuju adalah daunnya gitu. Jadi kita mau menuju kemana? Kalau misal ke sini, nanti langkahnya kemana? Dan ini prinsip pencarian solusi dengan metode runut balik dengan backtracking. Kita cari dulu solusi, dicari dengan membentuk lintas akarnya ya. Aturan pembentukannya yang dipakai depth first order DFS. Simpul-simpul ini yang sudah dilahirkan kita nampakkan simpul hidup, lalu simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan dengan simpul expand. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Jadi ini bentar. Oke, kita lanjut, maaf ya. Jadi nanti tiap simpul ini diperluas lalu dibangun dengan bertambahnya panjang. Jadi kalau misalnya kita bilang di sini ada yang simpul mati, dead note gitu kan, karena tadi kan harus di pruning ya. Jadi kita pakai batasannya gimana? Maaf ya. Nah kalau dia sudah masuk simpul mati itu tidak akan kita pakai lagi gitu, dan juga dia tidak akan di-expand. Beda dengan yang simpul hidup tadi ya, simpul hidup kita expand. Ini contohnya saja ya. Untuk yang teka-teki silang, contohnya ini kan teka-teki silang. Jadi kalau teka-teki silang, ini kita bisa terapkan algoritma brute force di sini. Jadi kalau bisa dibilang algoritma brute force itu kan sebuah pendekatan yang lurus untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Cuman ini tidak efisien karena semua kemungkinan akan dicoba. Karena tidak efisien ya, kenapa? Berarti kan dia akan memakan waktu lebih lama. Gitu, kalau kita bisa menggunakan yang algoritma brute force. Tapi kan backtracking ini kan bisa dia adalah pengembangan dari brute force ya, jadi itu lebih bagus lagi. Oke, ini teka-teki silang ya, jadi bisa kita perluas gitu. Jadi bagaimana sih cara kita agar
Nah, ini caranya ya untuk si ya, teka-teki silang. Mungkin nanti kalian pengen ada yang membuat gitu ya, ada yang membuat sebuah permainan dengan menggunakan teka-teki silang. Atau mungkin sudah ada yang pernah mencoba gitu membuatnya ya. Jadi kita bisa bikin dengan menggunakan backtracking juga gitu. Lalu untuk yang ini ya, untuk yang menggunakan balik yang backtracking ya dari si teka-teki silang, langkah-langkahnya adalah ini, bisa dicoba nanti ya. Kita akan mencarinya. Terus untuk yang end queen, jadi ada end queen problem. Sebenarnya kalau end queen problems ini kan, misal kita punya catur n kali n dengan 8 buah ratu. Bagaimana cara menempatkan n gitu? Mungkin kalian yang sudah sering bermain catur paham ya bagaimana cara untuk meletakkannya ini. Nah, ini bisa kita pakai dengan menggunakan backtracking juga, dengan menggunakan algoritma runut balik. Jadi nanti dia ruang solusinya apa, dengan berarti kita menggunakan permutasi ya dari angka-angka dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti setiap permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini dinyatakan dengan lintasan dari angka down. Jadi nanti masing-masing si pada penguatnya diberi nilai XI. Ini untuk yang end queen problems ya. Jadi bisa kita coba, misalnya kita pakai n di dashboardnya ya. Lalu apakah nanti si queen tersebut harus menyerang atau bagaimana gitu ya, nanti end queen problem. Oke, nah ini kan kemarin udah bikin grup ya. Udah bikin grup kan? Kemarin ada yang nggak kebagian grup? Udah semua udah aman ya berarti ya. Nah ini grup tersebut bisa kalian pakai terus nanti yang nanti kita akan untuk WISE-nya pakai project aja ya. Nanti bikin pakai project. Sebenarnya ini kenapa saya ada list ini dulu. Ini nanti kita bisa pilih salah satu ya. Berarti kalian ya kalian mau pakainya yang mana? Karena misalnya kayak sebentar ya. Oke, jadi nanti ini saya jelaskan nanti belakangan aja ya. Nanti saya jelaskan lagi kembali, tapi yang pasti nanti kita coba menggunakan salah satu ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kemarin terakhir untuk oleh-oleh yang kemarin itu sampai dengan hari apa kemarin ya? Saya kasih batasan waktunya, lupa. Sampai hari apa tuh yang kemarin oleh-olehnya? Hari Jumat, Bu. Oh, sampai hari Jumat ya? Oke, berarti hari ini saya nggak kasih oleh-oleh dulu ya. Minggu depan aja. Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Bu, izin tanya boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Gunawan, saya dari kelas 4A. Saya ada beberapa pertanyaan Bu yang mau ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama, kapan sih Bu untuk penggunaan backtracking ini kita bisa gunakan? Yang kedua,
Kan di sini kan tadi Ibu sudah jelaskan ya, untuk cara kerja dari backtracking ini merupakan salah satu penyelesaian masalah dari solusi. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan lebih ulang nggak Bu? Soalnya tadi ketika Ibu menjelaskan, suaranya kecil dan juga ke distract dari suara yang di luar tadi Bu. Dan juga yang Sekarang pertanyaan yang suaranya enak nggak? sekarang udah lumayan. Udah main ya? Pertanyaan terakhir kan di sini kan kalau saya baca-baca di internet kan backtracking merupakan teknik dari algoritma. Nah, saya mau pertanyakan Bu terkait ini. Sebenarnya backtracking ini algoritma seperti apa sih gitu? Apakah berbeda dari algoritma yang lain gitu sejenisnya? Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Ya tadi siapa namanya? Gudang. Iya, Gunawan. Gudang-gudangan. Ya, kalau kita lihat kan untuk yang backtracking ini sebenarnya kan kalau kapan kita gunakan ya berarti kan intinya kan kita pengen ngambil sebuah keputusan. Pasti kan ada beberapa pilihan gitu kan ketika kalian membuat misal contoh aja di kehidupan nyata kan ketika kita pengen jalan gitu dari rumah ke kampus gitu ya. Pasti kan dari ruangan kamar tidur pun sebenarnya kan ada yang saya mau belok kiri atau belok kanan atau mau lurus gitu atau misalnya tadinya di ruangan atau mungkin kayak ke mall ya, kalau saya jalan ke sini belok kiri ternyata mentok gitu ya, misalnya mentok balik lagi gitu, saya mau menujunya kemana gitu. Nah itu kita bisa menggunakan ini backtracking, karena kan backtracking kalau tadi bilang bahasa Indonesianya kan runtut balik gitu ya, runtut balik. Jadi kita coba dulu yang ini sampai dengan solusi ini nyampe goalnya enggak gitu. Kalau misalnya enggak ya berarti kita balik lagi gitu. Sama aja kayak tadi contohnya, misalnya contoh yang math problem tadi ya, contoh yang math problem. Kalau di sini kan kita lihat di animasinya ini, kalau kita coba nah ini ya, misalnya kalau kita coba dari sini kan kita nggak tahu nih kita mau kemana gitu ya, kita mau kemana. Kita mau belok kiri dulu, kita coba dulu belok kiri, coba lagi belok kiri gitu ya. Oh ternyata buntu. Kalau buntu apakah kita mau tetap di situ? Ya enggak, kita pasti akan balik lagi gitu kan ya. Kita coba lagi jalan lain. Pasti salah satu caranya karena itu udah buntu, kita balik dulu kan. Entah baliknya, kalau misal kita balik ke sini, tapi di sini kan sebenarnya ada persimpangan. Nah, kita coba yang ini gitu misalnya. Oh ternyata buntu, ya balik lagi gitu sampai dengan nanti jalanannya benar nggak goalnya gitu, sampai dengan kita ketemu dengan goal yang kita cari. Itu bisa kita gunakan si backtracking. Oke, terus pertanyaan berikutnya tadi apa, Bang? Pertanyaannya kedua tuh kan tadi kan 1-2 kan udah dijawab ya, tentu sama aja sih kayak menyelesaikan masalah sampai solusi. Yang ketiga itu kan di sini kan kalau backtracking kan merupakan teknik dari algoritma. Saya mau tanya, sebenarnya teknik algoritma dari backtracking ini sama seperti algoritma yang lain atau enggak gitu Bu? Apa sih yang menjadi pembeda dari backtracking ini? Algoritma sendiri apa? Algoritma apa sih algoritma? Pemecahan masalah Bu. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang bagaimana? Ya, algoritma itu pemecahan masalah yang bagaimana? Ya, algoritma pemecahan masalah yang bagaimana? Sistematis. Ya, secara sistematis. Sebenarnya kan kalau bisa dibilang kan algoritma itu step by step ya kan, langkah-langkah, ya kan, langkah-langkah. Sama di backtracking ini juga dia kalau bisa dibilang ini kan ada langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan juga. Nah langkah-langkahnya apa untuk yang backtracking gitu? Kalau misalnya ini secara garis besar algoritmanya adalah ini gitu, namanya backtracking gitu, untuk balik gitu. Jadi kalau dibilang ini kan algoritma juga, langkah-langkah juga gitu, langkahnya bagaimana? Ini algoritma secara garis besarnya ya dari backtracking itu ini hampir sama aja kan, langkah step by stepnya apa, step pertama apa, step kedua apa. Kalau misalnya ini kan ada ditambahkan dengan branching ya bisa kita masukkan gitu. Mungkin kalau yang bisa jadi pertanyaan kalian itu sebenarnya apakah metode
teknik, metodologi, algoritma, apakah itu adalah hal yang sama atau berbeda? Pernah cari seperti itu enggak? Pertanyaan seperti itu. Mungkin kan sering ada yang ngomong metode, ada yang ngomong metodologi, ada yang ngomong algoritma, gitu. Ada yang ngomong teknik, gitu kan ya. Jadi mereka hal yang sama atau enggak sih? Kira-kira? Coba nanti silakan kalian cari ya pertanyaannya. Bukan pertanyaan, jawaban cari. Ini iseng-iseng aja ya. Sebenarnya saya nggak ngasih oleh-oleh, cuma saya kasih cemilan sedikit gitu. Lihat perbedaan antara algoritma, metode, metodologi, sama apa teknik. Apakah hal yang sama atau misalnya hal yang berbeda? Kalau hal yang berbeda itu perbedaannya mereka berada di mana? Gitu. Ya, coba ya. Nanti cemilan silakan coba dilihat, cari. Sebenarnya kalau misalnya kayak greedy itu bukan, apakah greedy itu sebuah algoritma atau greedy itu adalah sebuah metode. Tapi kalau kita lihat ini knapsack, gitu kan, knapsack itu adalah algoritma. Nah, lihat perbedaannya bagaimana gitu. Oke, silakan coba ya dicari tentang itu 4 tadi. Apa ya tadi? Tentang ini untuk yang OAS nanti aja saya jelasin ya, biar nggak terlalu. Tadi apa? Ada metode, algoritma, metodologi, lihat apakah mereka ini hal yang sama atau berbeda. Oke, minggu pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Gitu ya Bintang, apa tadi Gudang? Cukup Bu, terima kasih. Yuk, ada lagi yang ingin tanyakan? Ingin tanya kalau nanti untuk Alif mau nanya atau bagaimana? Ya. Untuk backtracking ini kan dia basicnya itu atau dasar itu kan dia berbasis pada data parsers ya Bu. Jadi backtracking ini basisnya itu algoritma pencarian data. Dan implementasinya tadi seperti tadi ada kata silang dan lainnya. Nah, itu kan implementasi secara dasarnya ya Bu, secara umum. Nah, saya ini kan di ilmu komputer ini saya tertarik dengan web development ya Bu. Dan saya sudah cukup banyak mendevelop web, dan untuk algoritma pencariannya itu masih algoritma pencarian yang kayak brute force gitulah Bu, yang kayak mencatatkan pattern angka atau huruf. Nah, pencarian ke database menggunakan query. Nah, untuk backtracking ini bisa nggak Bu implementasi di web juga gitu. Nah, kalau misalkan bisa, itu implementasinya bagaimana dan paling cocok untuk kondisi seperti apa dan fitur apa ya Bu? Implementasi backtracking pada sistem web itu lebih cocok pada kondisi dan pada fitur apa? Terima kasih. Oke, implementasi sebenarnya kalau kita bisa bilang kamu biasanya untuk pencarian bisa untuk yang website sebenarnya bisa kita coba pakai untuk pencarian, misalnya contoh yang kayak pencarian judul buku gitu bisa juga kan ya, untuk pencarian katalog itu sebenarnya bisa juga pakai runtut balik karena kan peletakannya gitu ya, dia meletakkan datanya ada di mana gitu. Contohnya kayak tadi ya, pencarian katalog, pencarian misalnya kamu punya bikin perpustakaan online gitu, perpustakaan online. Nah, kita pengen cari buku, misalnya buku yang berdasarkan judul atau misalnya berdasarkan authornya. Nah, itu bisa juga kita menggunakan backtracking
gitu Liv. Jadi untuk pencarian yang penting kan istrinya adalah ini pencarian ya, karena kan peletakan dari masing-masing, misalnya buku ini judul ini dia berada di mana, di tabel mana, mungkin pasti itu juga akan berhubungan sama si basis data ya kan. Kalau kamu menggunakan basis data mungkin nanti bisa menggunakan data warehouse gitu. Jadi ini bisa kita capai, bisa kita juga pakai untuk di backtracking untuk pencarian sistem, contohnya tadi ya untuk yang si perpustakaan online itu Liv. Jadi tadi pertanyaannya apalagi udah itu ya, bisa kita pakai untuk yang itu pencarian data yang pastinya sih. Iya Bu, betul. Gitu. Iya. Jadi bisa sih ya, kamu mau pakai backtracking itu untuk web, yang pasti untuk searching sih intinya ya, untuk pencarian gitu, kita searching itu bisa kamu pakai. Betul. Kalau misalkan backtracking itu bisa dibuat pencarian kayak yang tadi disebutkan, nah bedanya sama pencarian data yang lain itu gimana Bu? Maksudnya backtracking ini dipakai di kondisi yang kayak gimana gitu Bu? Sebenarnya kan kalau ini backtracking itu kan tadi dibilang ini adalah perluasan atau perkembangan dari brute force ya. Sebenarnya kan kalau untuk yang pencarian pun, searching pun, atau bisa kamu sebenarnya bisa pakai yang divide and conquer ya. Itu juga sebenarnya bisa juga gitu. Jadi sebenarnya intinya ini nanti adalah ya balik lagi ke efisiensi gitu, yang mana yang paling cepat untuk menghasilkan hasil solusinya yang mana gitu. Sebenarnya intinya sebenarnya sama-sama mencari juga gitu. Mungkin aja nanti kalau kita pakai backtracking ini solusinya dia lebih cepat mendapatkan hasilnya gitu. Okay. Jadi ya hampir sama aja sebenarnya untuk ya nanti algoritma yang kamu pakai yang mana itu kan tergantung juga ya. Pasti nanti hasil akhirnya kita mau menggunakan algoritma yang efektif dan efisien gitu kan. Jadi kita tergantung kita mau pakainya yang mana gitu. Ya pasti kan mereka memiliki langkah-langkah yang berbeda, kayak contohnya kayak kemarin sorting, kalau kita pakai merge sama kita mau pakai apa lagi sebenarnya yang sorting ya, itu kan pasti dia beda ya itu terutama untuk yang runtime-nya. Yang satu bisa aja lama, atau misalnya ketika contohnya kemarin kan ada tuh yang ketika kita menggunakan komputer dengan spek yang tinggi tapi kita menggunakan algoritmanya yang kurang gitu ya, jadi malah dia memberikan hasilnya lebih lama gitu, lebih lelet daripada yang speknya rendah tapi dengan menggunakan algoritma yang tepat gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Liv. Jadi bisa juga ya dengan menggunakan itu. Kamu udah pernah mendevelop web apa aja Liv? Baru kemarin yang paling baru itu buat pergudangan Bu, pergudangan buat PT. Pergudangan. Nah itu kan bisa juga ditambahkan nanti untuk yang AI ya, searching gitu, atau nggak mau meletakkan layoutnya gitu kan ya. Pencarian barang gitu ya, dia di rak mana gitu kan, bisa juga tuh. Nah ini dia berada di rak mana, oh ini dia berada di rak ini gitu. Itu juga bisa tuh ditambahkan dengan AI-nya nanti. Gitu. Ya, gimana lagi yang ingin ditanyakan? Nanti untuk ke UAS saya jelaskan berikutnya aja, cuman nanti siap-siap saja. Tetap kalau misalnya kan kalian udah bikin kelompok nih, kalau misalnya kelompoknya mau diganti ya silakan, tapi kalau misalnya mau tetap aja itu yang digunakan sampai dengan nanti UAS itu juga nggak apa-apa, boleh gitu. Nanti kita jelaskan berikutnya. Oke, nah, selain Alif ada yang udah pernah bikin web atau bermain atau bikin aplikasi atau bikin sistem informasi nggak? Yang lain? Udah ada yang pernah coba bikin? Belum? Baru Alif aja? Berarti Alif udah siap-siap ya Alif ya untuk berikutnya. Mungkin nanti kamu tinggal kembangkan saja. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Sampai sini? Oke, kalau misalnya nggak ada, sampai jumpa pertemuan berikutnya ya, nanti saya infokan ya, sama nanti saya jelaskan lagi untuk yang si UAS.
Jangan lupa nanti presensi diisi ya di GCF. Stay safe semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.